Arnold, tunggu. Apa itu? Aplikasi kencan? Hebat sekali. Kepalamu terlihat sangat pas di tubuh yang diedit itu. Kau beruntung. Tapi sekarang untuk pergi berkencan ke sana, setidaknya kau membutuhkan 18 jam dan 45 menit di dalam pesawat. Karena ini adalah penerbangan terlama di dunia. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat, mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Jumanji! Dan akhirnya, kau menemukan seorang gadis sejatimu. Atau tidak. Konnichiwa, Arnie-san. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold. Wow, ini Shiko Shidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak, akhirnya mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi.
Itu dia. Kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu. Jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Seiko Sidori lemah. Hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Halo Arnold, tenang. Kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar, lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Ya, mungkin rasanya seperti kotoran Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya. Dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie. Kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Hei Arnold, apa kau sudah pulih setelah dari gunung berapi? Bagaimana kalau mulai perjalanan waktu? Tidak terlalu jauh. Coba saja ke sekitar 66 juta tahun yang lalu. Baiklah, kau sudah sampai. Kau ingat aturan bagi penjelajah waktu? Jangan mengganggu kehidupan penduduk setempat. Seperti yang ini contohnya. Jika tidak, kau berisiko mengubah arah evolusi seluruh umat manusia. Arnold, itu bukan beruang. Bangun secepatnya dan pergi dari sini. T-Rex dapat meningkatkan kecepatan hingga 12 mil per jam. Mengingat bentuk tubuhmu saat ini saat bagimu untuk mulai berdoa. Bagaimanapun juga, kekuatan gigitan kadal ini hampir 2 kali lipat dari Megalodon. Dan dengan kekuatan ototnya, ia dapat dengan mudah juggling kuda Nil. Arnold, aku peringatkan kau, berhati-hatilah. Jangan lari lurus ke depan, cobalah untuk zigzag. Berat badan 7 ton dan panjang tubuh 13 meter. Tentunya membuat T-Rex benar-benar hewan yang kaku. Diperlukan 4 detik untuk memutar tubuhnya 90 derajat, jadi ada keunggulan buatmu. Dan jika dinosaurus tersandung, ia bisa menciderai dirinya dengan serius. Belum lagi bangun bukanlah tugas yang mudah untuknya. Arnie, bagaimana kalau kau mencoba memenangkan hidupmu dari pria pegulat ini? Kau siap? Mulai. Tungkai depan Tyrannosaurus tidak terlihat sebanding dengan keseluruhan tubuhnya. Tetap memiliki panjang hingga 3 kaki. Dan otot bisep bisa mengangkat berat 420 pound. Yang hampir 3 kali lipat berat seluruh tubuhmu. Namun ada satu titik kelemahannya. T-Rex tidak bisa memutar atau melenturkan lengannya. Jadi dengan teknik yang tepat, kau punya peluang untuk menang. Ayo Arnie, tunjukkanlah padanya siapa raja dinosaurus di sini. Oke, aloha Arnold. Jadi kau ingin pergi jalan-jalan ya? Tiket termurah kapal pesiar adalah $860. Masuk ke dalam kota. Cepat, bodoh! Sementara 6.000 penumpang dan hampir 2.200 awak kapal sedang berpose untuk foto hari jadi pelayaran mereka di depan kapal. Kau punya kesempatan untuk naik. Saat ini, kita tidak punya pendapatan dari iklan ataupun uang sama sekali, sungguh. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata,
Kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Arnold, jangan tanya bagaimana dia ada di mobil Tesla yang terikat ke roket Falcon 9 dan jangan tanya kenapa. Tolong tidak usah tanya. Baiklah, apa kau siap, Arnie? Aku mulai menghitung mundur. Ingat, untuk meninggalkan bumi, roket harus mencapai kecepatan lepas 25.000 mil per jam atau 11,2 km per detik. Tubuhmu akan mulai terasa sangat berat. Ini akan memperburuk sirkulasi darahmu di pembuluh otak. Kemudian penglihatanmu akan menjadi kabur dan mungkin hilang sama sekali. Bertahanlah, Arnold. Kalau hilang kesadaran, kau tidak akan bisa mengenakan baju astronot. Dan tanpa baju itu, saat pada ketinggian 19 km, jaringan di tubuhmu yang lemah akan membengkak dan semua cairan seperti ingus dan air mata akan mulai mendidih. Jika aku jadi kau, aku akan buru-buru. Oh ya, aku lupa bilang kalau baju astronot beratnya sekitar 130 kg. Dalam kondisi ada gravitasi bumi, ini bisa menghancurkan tubuh kecilmu yang lemah. Jadi, kau harus memakainya setelah berada di orbit. Tapi santai saja, Arnie. Kalau kau bergerak terlalu cepat, ada kemungkinan kau akan terbakar dari dalam. Saat di ruang angkasa, mekanisme pengaturan suhu tubuh terkadang gagal mengatur apa yang memanas di ruang angkasa. Dan ini mencegah pendinginan tubuh. Selama aktivitasmu banyak, suhumu bisa naik sekitar 40 derajat Celcius. Oh, sial, Arnold. Apa kau pingsan? Oh, apa bebek itu menghiburmu? Baiklah, aku punya kabar buruk untukmu. Karena tabrakan, peralatan navigasinya rusak dan roket keluar jalur. Pusat komando mencoba membawamu kembali ke lintasan Mars. Namun sayangnya, Falcon 9 tahap 1 rusak. Dan kemungkinan besar dalam 5 jam kau akan menabrak bulan. Apa-apaan ini, Arnold? Apa kau baru saja mengompol? Saat di awal NASA, aku mencoba membuat sistem untuk membuang limbah. Tapi pada akhirnya, astronot modern hanya memakai popok lama yang bagus, yang pastinya tidak kau miliki. Iya kan, Arnold? Baiklah, semoga saja kau tidak sarapan hari ini, karena di depanmu ada awan kecil sampah luar angkasa, dan tepat di belakangnya ada meteoroid mini. Sepertinya sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Aku akan merindukanmu, Arnold. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku, itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap. Untuk membuka pintu, kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua, burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah.
Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan. Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian? Arnold, halo! Ternyata kau suka sepak bola ya? Kau selalu membuatku terkesan. Kegembiraan itu hanya sebentar. Hati-hati. Atau apa kau sungguh menyukai piksel mati di layar televisimu? Hei, kutu kupret, apa yang kau lakukan? Baiklah Arnold, itu memang sudah watakmu selalu begitu. Nah, itu adalah lompatan kuantum. Tampaknya hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo. Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu. Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari, yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Atau sepertinya itu bisa membantumu berlayar dengan kapal pesiar mewah seharga $6 juta 27 meter. Ya, sepertinya kau menemukan cara menghindari situasi buruk lagi. Arnold, awas! Situasinya tampak tidak bagus, Arnold. Wow, sepertinya kau beruntung lagi, sobat. Oh, tunggu. Soal dirimu, aku tidak boleh langsung menyimpulkan. Halo, Arnold. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot.
Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Spears, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Dan sekarang dia akan melakukan siaran langsung di saluran YouTube-nya. Astaga, klik saja tombol start broadcast-nya. Berhasil, bilang halo untuk semua orang dariku. Hei, mau kemana kau? Baiklah. Tunggu, tolong beritahu aku, apa setidaknya kau sudah mematikan dulu siarannya? Sudah berakhir. Tunggu sebentar. Sepertinya orang menyukainya. Lihat ini, Arnold. Kita telah menemukan konten sempurna yang ingin ditonton jutaan orang. Kau punya lebih banyak pelanggan dari Eminem, PewDiePie, bahkan T-Series. Ini bahkan sulit dipercaya. Suaramu terdengar dari semua gadget di seluruh dunia, dan itu artinya kita jadi kaya. Woohoo! Bahkan semua merek terkeren memberikan banyak tawaran iklan kepadamu. Selebritas antre untuk berkolaborasi dalam film denganmu. Tapi siapa peduli dengan para selebritas ini? Lolita mulai memfollowmu di Instagram. Ya, tentu saja ini terjadi karena baru beberapa jam yang lalu album solomu sudah dirilis di iTunes yang telah mengungguli Ed Sheeran dan Billie Eilish. Arnold, sekarang aku rasa adalah momen terpenting dalam hidupmu. Kau ditunjuk membawakan lagu tahun baru pada malam Natal. Sepertinya pita suaramu rusak. Lihat, ini adalah aktor dari saluran T-Series. Aku suka motif India ini. Jamie, aca. Apa yang terjadi di sini? Arnold adalah bintang. Kalian sudah lihat salurannya kan? Bagaimana mungkin? Ini semua salah T-Series. Arnold, aku tidak mengerti. Apa kau belum terbiasa dengan kenyataan bahwa hidup ini tidak adil dan hanya sedikit orang di dunia? Atau lebih tepatnya, tidak ada yang benar-benar membutuhkanmu. Meskipun kehilangan lebih dari 100 juta pelanggan dalam 1 hari itu kejam, bahkan menurut standarku. Hei Arnold, apa kau sedang mengajarkan perintah pada Spot? Benar, cara terbaik untuk mengajarkan sesuatu adalah mencontohkannya sendiri. Hei Arnold! Arnold! Oh gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut, tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu.
Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi. Hei Arnold, sedang mandi ya? Bayangkan jika ada gelombang menerjangmu bukan di kamar mandi, tapi di laut. Laut hitam sebenarnya seperti sebuah bak mandi besar. Luasnya hanya seukuran 340.000 mil kubik. Dibutuhkan sekitar 243 juta tahun untuk mengisinya. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Pagi yang indah. Halo Arnold, kau tertidur lagi dengan saus tomat? Siklus menstruasi. Tunggu, kenapa kau bisa mengalami menstruasi? Arnold, sepertinya kau ini intersex. Ada 2% orang di dunia yang melihat perubahan pada alat kelamin mereka selama masa puber. Mereka mengubah tongkat biliar mereka menjadi lubang kantong. Dan sebaliknya, ya jika kau mau. Sekarang aku paham kenapa album foto ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Jadi, apa jenis kelaminmu Arnold? Jenis kelamin ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dominasi hormon tertentu dalam tubuh. Estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Cara kedua adalah genetik. Jika kau seorang pria, maka kau memiliki kromosom XY. Jika kau perempuan, maka XX. Dan yang ketiga adalah gender. Sesuai dengan yang kau rasakan. Gender bukanlah bawaan, tapi definisi yang diperoleh selama hidup. Oh, sekarang kau memutuskan memperbarui lemari pakaianmu?
Sekarang keadaan batinmu sesuai dengan penampilanmu, tapi selera gayamu yang mengerikan itu tetaplah ada. Hidupmu akan berubah secara drastis. Kau bisa menjadi pria yang bisa hamil. Misalnya, bagaimana hal itu dilakukan oleh pasangan suami istri dari Oregon, Tristan dan Biff. Ngomong-ngomong, pria pertama yang hamil juga berasal dari Oregon. Oregon, halo! Apa kabar kalian semua? Wow, Susie tampaknya memperhatikanmu. Arnold, kau beruntung. Tapi jangan lupa bahwa penampilanmu memang seperti seorang gadis, tapi masih berperilaku seperti pria pada umumnya. Hebat, impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Kau dan Susie akhirnya bersama. Upsi Desi, kita kedatangan tamu. Dan sepertinya salah satu dari mereka menyukaimu, Arnold. Oh, alarm palsu. Pria-pria itu ternyata tidak mengganggumu. Tapi Susie menatapmu dengan curiga. Apakah dia? Tidak masalah apapun penampilanmu. Yang terpenting adalah bagaimana hatimu itu. Jadi, tidak perlu membeda-bedakan antara maskulin dan juga feminin. Dan pink atau biru.